Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kisahnya dimulai, silahkan sobat absen di kolom komentar untuk saling mengenal satu sama lain. Dan mari kita mulai kisahnya. Bandara Soekarno-Hatta sore itu cukup ramai. Suasana terminal keberangkatan dipenuhi penumpang yang berlalu lalang, sibuk dengan koper dan tiket mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang wanita muda melangkah dengan hati-hati, menggendong bayi mungil yang tertidur di dadanya. Wanita itu bernama Nadia Putri, seorang perempuan berusia 28 tahun dengan wajah lembut dan ekspresi kelelahan. Meski sederhana, pakaian yang ia kenakan tetap terlihat rapi, blus putih polos yang dipadukan dengan celana panjang krem. Rambutnya yang sebahu ditata dengan simpel, hanya diikat rendah agar tak mengganggu. Syal tipis menutupi bahunya, dan di pundaknya tergantung tas bayi berwarna biru muda. Bayi dalam gendongannya, Arka, baru berusia 5 bulan. Tubuh mungilnya berbalut jumpsuit biru langit, dan tangan kecilnya sesekali menggeliat seolah merasakan perubahan suhu di sekelilingnya. Nadia menghela napas lega ketika akhirnya bisa masuk ke dalam pesawat. Ia menyesuaikan gendongan Arka dan mulai mencari tempat duduknya. Ia mendapat kursi di dekat jendela, nomor 18A, di kelas ekonomi. Seorang wanita paruh baya dengan kacamata tipis dan rambut beruban, yang duduk di 18B, menoleh dan tersenyum ramah padanya. "Anaknya masih kecil sekali ya?" ujar wanita itu dengan suara lembut. Nadia membalas senyumannya. "Iya Bu, baru 5 bulan." Wanita itu mengangguk. "Perjalanan jauh?" "Dari Jakarta ke Makassar, Bu," jawab Nadia, memastikan posisi duduknya nyaman. Saat pesawat mulai diisi oleh penumpang lain, beberapa orang yang lewat melirik Nadia dan bayinya. Ada yang hanya melihat sekilas, ada juga yang memberikan ekspresi seolah berharap bayi itu tidak akan mengganggu perjalanan mereka. Nadia berusaha tidak memedulikan tatapan-tatapan itu. Pesawat Boeing 737 milik maskapai Garuda Indonesia akhirnya bersiap untuk lepas landas. Pramugari dan pramugara sibuk memastikan semua penumpang telah duduk sesuai tempatnya. Pintu pesawat ditutup dan suara kapten terdengar dari pengeras suara menginformasikan bahwa penerbangan ke Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar akan memakan waktu sekitar 2 jam lebih. Saat pesawat mulai bergerak menuju landasan pacu, Arka, yang semula tertidur pulas, mulai menggeliat gelisah. Nadia merasa napas bayi kecilnya menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, tangisannya pecah. Tangisan itu terdengar nyaring di dalam kabin. Nadia segera menggendong Arka lebih erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. "SSST? Nak, tenang ya," bisiknya dengan suara penuh kasih sayang. Ia mencoba memberinya susu botol, tetapi Arka menolak. Bayi itu semakin menangis keras, suaranya menggema di antara suara mesin pesawat yang mulai meraung. Beberapa penumpang mulai menoleh. Ada yang menampilkan ekspresi iba, tetapi tak sedikit yang tampak terganggu. Seorang pria di kursi sebelah lorong, dengan jas rapi dan rambut tersisir klimis, mendengus pelan sambil memijat pelipisnya. "Aduh, baru mulai udah berisik," gumamnya pelan, cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. Nadia berusaha tetap tenang. Ia mengayun-ayunkan tubuhnya pelan, mencoba menenangkan Arka. Namun, bayi mungil itu terus menangis, mungkin karena perubahan tekanan udara yang membuat telinganya tidak nyaman. Seorang pramugari yang sedang berjalan di lorong melirik ke arah Nadia. Tatapannya tajam, seolah menilai bahwa ibu muda itu tidak becus mengurus anak. Namun, ia belum mengatakan apa-apa dan hanya melanjutkan pekerjaannya. Nadia kembali mencoba menyusui Arka, tetapi tangisannya tetap tak mereda. Ia bisa merasakan beberapa penumpang mulai berbisik satu sama lain. Seorang ibu tua di kursi 17C menoleh dan berkata dengan suara lembut, "Coba dielus punggungnya, Bu." Mungkin dia kaget. Nadia mengangguk dan mengikuti saran itu, meskipun Arka tetap rewel. Tangisan itu masih terdengar jelas saat pesawat akhirnya mulai melaju kencang di landasan. Nadia menghela napas dalam dan berusaha keras menenangkan bayinya, tanpa menyadari tatapan tajam seorang pramugari yang melangkah mendekatinya. Tangisan Arka terus menggema di dalam kabin pesawat Garuda Indonesia yang hendak lepas landas menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
Nadia Putri berusaha sekuat tenaga menenangkan bayinya, tetapi suara tangis yang semakin nyaring membuat beberapa penumpang mulai menunjukkan ketidaknyamanan mereka. Di tengah suasana yang mulai dipenuhi desahan napas kesal dan tatapan terganggu, langkah sepatu hak tinggi berbunyi di lantai kabin. Seorang pramugari bertubuh tinggi, semampai dengan seragam biru tua yang tertata rapi berjalan dengan langkah cepat menuju tempat duduk Nadia. Namanya Dinda Prameswari, salah satu awak kabin senior di penerbangan ini. Wajahnya yang dipoles rapi dengan riasan natural tampak tegang, matanya menatap tajam ke arah Nadia yang masih sibuk menenangkan Arka di kursinya. Sesaat, Dinda berhenti di lorong, lalu dengan nada tajam, ia membuka suara. "Ibu, bisa tidak menenangkan anaknya? Ini pesawat, bukan tempat penitipan bayi," ucapnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar oleh beberapa penumpang di sekitar. Beberapa penumpang yang tadinya hanya melirik, kini menoleh sepenuhnya, ingin melihat bagaimana Nadia merespons teguran itu. Nadia mengangkat wajahnya, masih dengan ekspresi cemas sambil terus menepuk-nepuk punggung Arka yang belum juga berhenti menangis. Ia menelan ludah, berusaha merespons dengan tenang. "Saya sedang mencoba, Bu," ucap Nadia pelan, suaranya bergetar karena malu dan kelelahan. Dinda melipat tangannya di depan dada, matanya menyipit dengan ekspresi tak sabar. "Kalau tidak bisa menenangkan anaknya, mungkin ibu harus mempertimbangkan untuk naik pesawat lain," ujarnya dengan nada meremehkan. Ucapan itu terdengar tajam, menusuk langsung ke hati Nadia. Ia merasakan panas di pipinya, bukan karena marah, tetapi karena malu. Seorang pria yang duduk di seberang lorong, mengenakan jas rapi dan jam tangan mahal, menghela napas keras sambil menggoyangkan kepalanya. "Aduh, ini ganggu banget. Saya bayar mahal untuk duduk nyaman, bukan untuk dengar anak kecil nangis," gumamnya cukup keras. Seorang wanita muda dengan pakaian kasual yang duduk dua baris di depan juga melirik ke belakang dengan ekspresi kesal. "Harusnya kalau tahu anaknya bakal rewel, nggak usah naik pesawat. Kasihan yang lain," bisiknya kepada temannya yang langsung mengangguk setuju. Nadia menundukkan wajahnya, jemarinya semakin erat menggenggam tubuh Arka yang masih terus menangis. Ia tahu bayinya hanya merasa tidak nyaman karena perubahan tekanan udara, dan ini bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Dinda masih berdiri di lorong, seakan menunggu sesuatu dari Nadia. Wajahnya tetap dingin, tanpa sedikit pun empati. "Ibu, kalau tidak bisa membuat anaknya diam dalam waktu dekat, kami mungkin harus mengambil tindakan agar penerbangan ini tetap nyaman untuk semua penumpang," lanjut Dinda dengan suara tegas. Beberapa penumpang saling berbisik. Ada yang mengangguk setuju dengan Dinda, tetapi ada juga yang mulai merasa bahwa Nadia diperlakukan terlalu keras. Nadia menatap Dinda, matanya berkaca-kaca. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Namun, kata-kata terasa berat keluar dari mulutnya. Arka masih sesekali terseduh dalam pelukannya, tangisannya sedikit mereda, tetapi isakannya masih terdengar di antara kebisingan kabin yang kini dipenuhi bisikan penumpang. Dinda tetap berdiri di sana, menatap Nadia dengan ekspresi tidak sabar. Lorong kabin pesawat Garuda Indonesia yang semula hanya dipenuhi bisikan kini mulai dipenuhi suara-suara yang berani mengutarakan pendapat mereka. Ketegangan antara Nadia Putri dan pramugari Dinda Prameswari semakin terasa. Bayi Nadia, Arka, masih sesekali terseduh dalam gendongannya, meski tangisannya perlahan mulai mereda. Namun, ucapan tajam Dinda masih menggantung di udara. "Kami ingin memberikan kenyamanan untuk semua penumpang, bukan hanya untuk satu orang," katanya dingin, matanya menyapu kursi-kursi di sekitarnya seolah mencari persetujuan. Suasana semakin tegang, hingga seorang wanita parubaya yang duduk di kursi 18B, tepat di sebelah Nadia, akhirnya bersuara. Namanya Bu Rahayu, seorang ibu yang mungkin seusia dengan ibunda Nadia sendiri. Dengan kacamata setengah bingkai yang bertengger di hidungnya dan tangan yang mulai dipenuhi kerutan usia, ia menoleh ke arah Dinda. "Nak, ini bayi, bukan mesin yang bisa langsung dimatikan saat mengganggu," katanya dengan suara lembut tetapi tegas. "Seharusnya Anda lebih memahami itu. Bukan malah mempermalukan ibunya seperti ini." Beberapa penumpang tampak terkejut dengan keberanian Bu Rahayu. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang tetap diam, memilih untuk mengamati tanpa ikut campur. Namun, suara dari kursi 20D, seorang pria berjas yang sejak tadi tampak terganggu, terdengar menyela.
Saya setuju dengan pramugari, katanya sambil bersandar dan melipat tangannya. Kita semua membayar tiket mahal untuk kenyamanan, bukan untuk mendengar bayi menangis sepanjang perjalanan. Dinda tampak puas dengan dukungan itu, tetapi sebelum ia bisa berkata sesuatu, suara lain datang dari seberang lorong. Seorang pria muda berusia awal 30-an, mengenakan kemeja batik dan duduk di kursi 17C, mengangkat suaranya. Mas, anak kecil menangis itu wajar. Jangan bertindak seolah-olah ini sesuatu yang bisa dikendalikan begitu saja. Kalau memang Anda terganggu, pakai headset saja. Suara-suara lain mulai bermunculan. Iya, benar. Masa bayi menangis malah dimarahi? Ujar seorang ibu muda di baris 16. Tapi memang mengganggu, sahut wanita muda yang duduk di 19A sambil memutar bola matanya. Seharusnya ibu ini pikir-pikir dulu sebelum naik pesawat. Bukannya kasihan sama penumpang lain. Nadia menunduk, merasakan kepalanya mulai berdenyut karena tekanan di sekitarnya. Ia tidak tahu apakah harus merasa bersyukur karena ada yang membelanya atau semakin malu karena kini ia benar-benar menjadi pusat perhatian. Dinda mengembuskan napas tajam, masih berusaha mempertahankan pendiriannya. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk memastikan kenyamanan semua penumpang, katanya lagi, suaranya terdengar defensif. Bu Rahayu kembali menoleh ke arah Nadia, tersenyum hangat. Nak, kau tidak salah. Jangan merasa bersalah hanya karena anakmu menangis, katanya pelan, tetapi cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitarnya. Namun, Dinda tetap berdiri di sana, tidak bergerak, tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Nadia dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lorong kabin pesawat Garuda Indonesia terasa semakin sesak dengan ketegangan. Pramugari Dinda Prameswari masih berdiri di dekat kursi 18A, di mana Nadia Putri berusaha keras menenangkan bayi mungilnya, Arka. Tatapan dingin Dinda tidak berubah sedikit pun. Jika sebelumnya ia masih berbicara dengan nada tinggi yang terselubung profesionalisme, kini suaranya terdengar semakin tidak sabar. Ibu, katanya dengan tekanan pada suaranya, saya sudah memberi cukup waktu, tapi bayi Anda masih saja menangis. Ini sudah mengganggu kenyamanan penumpang lain. Nadia merasakan wajahnya semakin panas. Ia tahu ia bukan satu-satunya ibu yang pernah mengalami situasi seperti ini dalam penerbangan, tapi cara Dinda memperlakukannya seolah ia telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Beberapa penumpang yang sebelumnya mendukung Nadia mulai terdiam, merasa tidak nyaman dengan eskalasi situasi ini. Yang lain masih menunjukkan ekspresi terganggu, berharap masalah ini segera selesai. Dinda melipat tangannya di depan dada, lalu dengan suara lebih tajam berkata, jika ibu tidak bisa mengatasi ini, kami bisa meminta ibu turun dari pesawat sebelum lepas landas. Seketika, suasana dalam kabin membeku. Beberapa penumpang langsung saling bertukar pandang. Apa? Itu keterlaluan. Suara seorang wanita dari baris 17 terdengar marah. Nadia tersentak, hatinya mencelos seketika. Kata-kata Dinda menggantung di udara, menekan dadanya dengan berat. Apakah dia benar-benar akan dipaksa turun hanya karena bayinya menangis? Ia menatap sekeliling, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantunya bertahan dalam situasi ini. Bu Rahayu, wanita parubaya yang duduk di sebelahnya, langsung menoleh ke arah Dinda. Ekspresi hangatnya berubah tegas. Nah, Anda tidak bisa begitu saja meminta seorang ibu turun dari pesawat hanya karena anaknya menangis. Ini bukan kesalahannya. Dinda berbalik, tampak tidak senang dengan pembelaan itu. Ibu, saya hanya menjalankan tugas saya. Jika satu penumpang membuat yang lain merasa terganggu, saya berhak mengambil tindakan. Nadia mengepalkan jemarinya yang gemetar di atas pahanya. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi lidahnya terasa keluh. Bayinya kini masih sesenggukan di dadanya, tangisnya berangsur mereda, tetapi ketegangan di dalam kabin tidak. Dari barisan lain, suara seorang pria terdengar, kalau begitu, bagaimana kalau kita usir penumpang yang berisik karena mengeluh juga? Bukankah mereka juga mengganggu kami yang tidak masalah dengan bayi ini? Beberapa orang mengangguk setuju, tetapi Dinda tetap pada pendiriannya. Dengan napas yang semakin pendek, Nadia mengangkat wajahnya dan menatap langsung ke mata Dinda. Ia berbicara dengan suara rendah tetapi penuh tekanan. Saya sudah berusaha semampu saya.
Anda tidak berhak mengusir saya hanya karena anak saya menangis. Dinda mengangkat dagunya, tampak masih ingin berbicara lebih banyak. Namun sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, langkah sepatu terdengar mendekat dari belakang. Seorang pramugari lain yang lebih senior, Maya Santoso, muncul dari arah dapur belakang kabin. Wajahnya sedikit berkerut melihat suasana yang sudah terlanjur memanas. Nadia masih berusaha menenangkan bayinya, Arka, yang perlahan mulai mereda tangisnya. Namun, perasaannya masih berkecamuk. Matanya terasa panas, bukan hanya karena lelah tetapi juga karena malu dan marah atas perlakuan Dinda Prameswari, pramugari yang sejak tadi terus menekannya di depan penumpang lain. Dinda masih berdiri di lorong dengan wajah tak sabar. Beberapa penumpang yang sejak tadi memperhatikan kejadian ini masih membisikkan pendapat mereka, sementara sebagian memilih berpura-pura sibuk dengan layar hiburan masing-masing. Suasana tegang itu tiba-tiba terpecah oleh suara seorang awak kabin pria yang mendekati Dinda. Pramugara itu, Rizal, membungkuk sedikit dan berbisik di telinga Dinda dengan nada serius, namun cukup terdengar oleh beberapa penumpang di sekitar. Dinda, Kapten Arya ingin berbicara denganmu. Sekarang. Dinda mengernyitkan dahi, ekspresinya langsung berubah. Seorang kapten pilot jarang sekali ikut campur dalam urusan kabin, kecuali terjadi hal yang sangat mendesak. Ia menoleh sekilas ke arah Nadia, lalu kembali menatap Rizal. Kenapa tiba-tiba kapten ingin bicara? Gumamnya dengan nada tidak suka. Rizal menggeleng pelan, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang bisa Dinda abaikan. Aku tidak tahu, tapi dia meminta kamu segera ke belakang, jawab Rizal singkat. Beberapa penumpang yang memperhatikan kejadian ini saling bertukar pandang, sebagian mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dinda menghela napas, seolah enggan meninggalkan pertarungannya dengan Nadia begitu saja, tetapi ia juga tidak punya pilihan lain. Dengan gerakan cepat, Dinda berbalik dan berjalan menuju dapur belakang kabin, tempat interkom yang langsung terhubung ke kokpit berada. Langkahnya terdengar jelas di antara keheningan yang masih menggantung di udara. Sementara itu, Nadia menghela napas panjang. Meski Dinda telah pergi, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti dadanya. Ia menatap bayi kecilnya yang kini telah lebih tenang di pelukannya, lalu melirik ke arah Bu Rahayu yang masih duduk di sebelahnya. Bu Rahayu menepuk punggung tangan Nadia dengan lembut, memberikan senyum tipis penuh pengertian. Beberapa baris di belakang mereka, seorang pria berjas rapi melirik sekilas ke arah dapur belakang, sebelum kembali menyandarkan kepalanya di kursi dengan ekspresi tidak tertarik. Namun, ketegangan di kabin tetap terasa, seolah semua orang menunggu sesuatu yang belum jelas apa. Dinda akhirnya sampai di dapur belakang dan meraih gagang interkom dengan sedikit kasar. Ia menekan tombol untuk menghubungi kokpit, masih dengan wajah penuh tanda tanya. Kapten Arya, saya Dinda. Anda meminta saya? Tanyanya, berusaha tetap terdengar profesional meski dalam hatinya dipenuhi kebingungan. Hening sejenak. Lalu suara dalam interkom terdengar tegas dan jelas. Dinda, kita perlu bicara. Sekarang. Dinda mengernyitkan dahi. Ada sesuatu dalam nada suara kapten yang membuatnya sedikit waspada. Dinda Prameswari meremas jari-jarinya dengan gelisah. Ia berdiri di dapur belakang kabin pesawat Garuda Indonesia, tepat di samping interkom yang baru saja ia gunakan untuk berbicara dengan kapten pilot. Suara Kapten Arya Pratama yang tegas dan dingin masih terngiang di telinganya. Mengapa kapten tiba-tiba ingin berbicara dengannya? Apa hubungannya dengan insiden yang baru saja terjadi di kabin? Dinda menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menekan tombol interkom. Kapten Arya, ini saya, Dinda. Apa yang bisa saya bantu? Tanyanya, berusaha menjaga nada profesional. Hening beberapa detik. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dingin dari sebelumnya. Dinda, saya ingin tahu apa yang baru saja terjadi di kabin. Saya mendapat laporan dari awak kabin lain bahwa Anda terlibat dalam perselisihan dengan seorang penumpang. Dinda mengerjap, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melirik ke arah lorong, memastikan tidak ada yang mendengar percakapannya. Kapten, memang ada sedikit masalah. Seorang penumpang dengan bayi menangis terus-menerus, dan saya hanya berusaha memastikan kenyamanan penumpang lain. Jelasnya, suaranya tetap stabil meskipun ada sedikit getaran halus di dalamnya.
Beberapa detik keheningan menyelimuti saluran komunikasi sebelum akhirnya suara Kapten Arya kembali terdengar, kali ini lebih berat. Penumpang itu, Dinda, adalah istri saya. Dinda membeku. Tangannya yang masih menggenggam interkom tiba-tiba terasa dingin. Ia menelan ludah, merasakan keringat dingin mulai merembes di tengkuknya. Apa maksud Kapten? Tanyanya pelan, suaranya nyaris berbisik. Nadia, wanita yang Anda permalukan di depan penumpang lain itu adalah istri saya. Dada Dinda terasa seperti dihantam sesuatu yang besar. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Nadia? Wanita dengan bayi menangis tadi? Istri Kapten Arya? Seketika, potongan-potongan kejadian yang baru saja terjadi di kabin berputar dalam kepalanya. Sikap kasarnya, ucapan meremehkannya, ancaman untuk mengusir seorang ibu yang sedang berjuang menenangkan bayinya. Dan sekarang, wanita itu ternyata istri dari pilot yang menerbangkan pesawat ini. Dinda menarik napas dengan gemetar. Kapten, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak bermaksud. Seharusnya Anda memperlakukan semua penumpang dengan hormat, bukan hanya karena status mereka. Potong Kapten Arya, suaranya begitu tajam hingga menusuk dada Dinda lebih dalam. Dinda kehilangan kata-kata. Ia berdiri di sana, terpaku, dengan tangan yang masih menggenggam interkom tanpa tahu harus berkata apa lagi. Di sekelilingnya, suara mesin pesawat yang sedang melaju di udara terasa begitu jauh, seperti suara samar dari dunia lain. Dinda Prameswari masih terpaku di tempatnya, tangannya gemetar saat perlahan menurunkan gagang interkom. Suara Kapten Arya Pratama masih terngiang di telinganya, dingin dan tajam, seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Seharusnya kau memperlakukan setiap penumpang dengan hormat, bukan hanya karena status mereka. Jantung Dinda berdegup kencang. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencari cara untuk membela diri, tetapi setiap upaya terasa sia-sia. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Bukan hanya karena memperlakukan Nadia Putri dengan buruk, tetapi juga karena telah menunjukkan sikap arogan di hadapan banyak penumpang. Dinda menatap refleksi dirinya di permukaan lemari dapur kabin yang mengkilap. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak pucat. Tangannya mencengkeram kain seragamnya, seolah berharap kain itu bisa memberinya keberanian yang kini terasa menguap begitu saja. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Tidak ada gunanya panik sekarang. Yang harus ia lakukan adalah menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Dinda menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Ia meluruskan bahunya, mencoba mengembalikan profesionalismenya yang selama ini ia banggakan. Namun, dalam hatinya, ia tahu harga dirinya telah runtuh. Dengan langkah pelan, Dinda berjalan kembali ke lorong kabin. Kakinya terasa berat seolah tiap langkah membawa beban yang tak terlihat. Saat ia kembali ke bagian kabin tempat Nadia duduk, suasana seolah berubah. Penumpang yang sejak tadi memperhatikan insiden itu kini menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada yang penasaran, ada yang mencemooh dalam diam, dan ada juga yang tampak tak peduli. Dinda berhenti sejenak. Jari-jarinya menggenggam erat tepi rok seragamnya, lalu ia mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan tatapan Bu Rahayu, wanita parubaya yang sejak awal membela Nadia. Mata perempuan itu berbicara banyak hal, kecewa, prihatin, dan mungkin sedikit belas kasihan. Dinda menelan ludah, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke Nadia. Wanita muda itu masih duduk di tempatnya, menggendong Arka yang kini tampak lebih tenang. Matanya menatap lurus ke arah Dinda, tanpa amarah, tanpa penghinaan. Hanya kelelahan yang terlihat jelas di wajahnya. Dinda membuka mulutnya, tetapi kata-kata terasa macet di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tak berniat merendahkannya. Ia mencoba mengatur napasnya, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Saya benar-benar minta maaf atas sikap saya tadi, Bu. Suara itu terdengar lebih lirih dari yang ia rencanakan, tetapi cukup untuk didengar oleh penumpang di sekitarnya. Lorong kabin pesawat Garuda Indonesia terasa lebih sunyi dari biasanya. Semua mata kini tertuju pada Dinda Prameswari, pramugari yang sebelumnya begitu percaya diri dan tegas, tetapi kini tampak berbeda. Langkahnya lebih lambat, sorot matanya yang dingin berubah ragu,
dan raut wajahnya tidak lagi memancarkan keangkuhan seperti sebelumnya. Ia berhenti tepat di depan kursi 18A, tempat Nadia Putri duduk dengan bayi mungilnya, Arka, yang kini sudah lebih tenang dalam dekapan ibunya. Bayi itu tampak sesekali terseduh, tetapi tidak lagi menangis sekencang sebelumnya. Dinda menarik napas pelan. Tangannya yang biasa terampil dalam melayani penumpang kini terasa gemetar. "Saya benar-benar minta maaf atas sikap saya tadi, Bu." Kata-kata itu keluar dengan suara yang lebih pelan dari biasanya, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh penumpang yang duduk di sekeliling mereka. Beberapa penumpang saling bertukar pandang. Ada yang tampak puas melihat pramugari itu akhirnya merendahkan diri. Ada juga yang masih terkejut dengan perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Nadia, yang sejak awal memilih untuk menahan emosinya, tetap duduk dengan ekspresi tenang. Matanya menatap lurus ke arah Dinda, tidak dengan kemarahan, tetapi dengan sorot mata yang sulit ditebak. Dinda berusaha menjaga postur tubuhnya tetap tegap, tetapi dalam hatinya, ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Tidak pernah dalam karirnya ia merasa serendah ini. Selama bertahun-tahun bekerja sebagai pramugari, ia selalu merasa bahwa ia memegang kendali di dalam pesawat. Namun, hari ini, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan kecilnya tidak ada artinya di hadapan sesuatu yang lebih besar, kesalahan yang telah ia perbuat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa begitu panjang. Dinda akhirnya melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih bergetar. "Saya mengerti jika ibu merasa tersinggung atau dipermalukan. Saya tidak seharusnya berbicara seperti itu tadi. Saya seharusnya lebih memahami keadaan." Suasana di kabin tetap sunyi, hanya terdengar dengungan mesin pesawat yang mengudara di langit. Dinda merasa tenggorokannya kering. Ini jauh lebih sulit dari yang ia kira. Ia tidak hanya meminta maaf kepada satu orang, tetapi juga kepada semua orang di sekitarnya yang telah menyaksikan bagaimana ia memperlakukan Nadia sebelumnya. Ia bisa merasakan tatapan tajam dari Bu Rahayu, wanita paruh baya yang duduk di sebelah Nadia dan sebelumnya membela ibu muda itu dengan penuh keberanian. Mata wanita tua itu menatapnya dengan ekspresi campuran, tidak hanya kekecewaan, tetapi juga pengharapan bahwa permintaan maaf ini bukan sekadar formalitas. Seorang pria di kursi 20D yang tadi ikut mengeluh tentang tangisan bayi, kini hanya menundukkan kepala dan pura-pura sibuk dengan ponselnya, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh. Di seberang lorong, seorang pria muda dengan kemeja batik yang sebelumnya membela Nadia, menyilangkan tangannya di dada, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dinda dalam diam, seolah sedang menilai apakah kata-kata pramugari itu benar-benar tulus atau hanya sekadar formalitas belaka. Dinda merasa udara di dalam pesawat semakin menipis. Ia telah mengatakan apa yang harus ia katakan, tetapi respons yang ia harapkan belum juga datang. Hingga akhirnya, Nadia menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara yang tidak meninggi, tetapi cukup tegas. "Saya berharap ini jadi pelajaran untukmu." Tidak ada tambahan kata-kata setelah itu. Tidak ada ucapan "saya maafkan" atau reaksi lain yang mungkin diharapkan Dinda. Hanya kalimat itu, tetapi beratnya terasa lebih besar dari seluruh percakapan yang telah terjadi sebelumnya. Dinda mengangguk pelan, menelan rasa pahit yang muncul di tenggorokannya. Ia tahu, permintaan maaf saja tidak akan menghapus apa yang telah terjadi. Tapi setidaknya, ia telah mengakui kesalahannya di depan semua orang. Ia berdiri di sana beberapa detik lebih lama, lalu akhirnya melangkah mundur. Tatapan penumpang masih mengikutinya saat ia kembali ke bagian depan kabin. Mesin pesawat Garuda Indonesia menderu pelan di angkasa, menandakan bahwa penerbangan menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, masih berlangsung. Suasana di dalam kabin yang sebelumnya tegang perlahan mulai mencair setelah insiden permintaan maaf yang terjadi di hadapan para penumpang. Nadia Putri duduk diam di kursinya, mengayun-ayunkan tubuhnya perlahan sambil menepuk punggung Arka, bayi mungilnya yang akhirnya tertidur setelah beberapa saat menangis tak henti. Wajahnya masih menyiratkan kelelahan, tetapi ada ketenangan yang kini menggantikan kecanggungan yang sempat ia rasakan. Dari sudut matanya, Nadia bisa melihat beberapa penumpang masih menoleh ke arahnya sesekali. Ada yang sekadar ingin memastikan bahwa tidak ada lagi keributan, ada pula yang menunjukkan senyum simpati. Bu Rahayu, wanita parubaya yang duduk di sampingnya, menepuk tangan Nadia dengan lembut.
Sudah lebih tenang sekarang, nak? Tanyanya dengan suara hangat. Nadia tersenyum tipis dan mengangguk. Iya, Bu. Terima kasih sudah membela saya tadi. Bu Rahayu menggeleng pelan. Seharusnya memang begitu. Tidak ada yang berhak memperlakukan seorang ibu dengan buruk hanya karena anaknya menangis. Nadia mengelus kepala Arka yang tertidur pulas dalam dekapannya. Ia tahu betul bahwa tidak semua orang memahami perjuangan seorang ibu dalam mengurus bayi, apalagi dalam perjalanan panjang seperti ini. Di sisi lain lorong, Dinda Prameswari, pramugari yang sebelumnya bersikap arogan terhadap Nadia, kini tampak lebih pendiam dari biasanya. Biasanya, Dinda selalu tampak percaya diri dalam pekerjaannya, tetapi kali ini gerak-geriknya lebih canggung. Ia hanya berusaha menjalankan tugasnya dengan normal, tetapi ada keraguan dalam sikapnya, seolah masih merasakan sisa-sisa tatapan para penumpang yang sebelumnya menyaksikan kejadian yang melibatkannya. Saat ia berjalan melewati barisan tempat duduk Nadia, matanya sempat bertemu dengan mata sang ibu muda itu. Dinda menahan napas sejenak, tetapi Nadia hanya menatapnya tanpa ekspresi yang bisa dibaca dengan jelas. Tidak ada amarah, tidak ada balas dendam. Hanya ketenangan yang entah mengapa membuat dada Dinda semakin sesak. Di sudut lain kabin, seorang pria berjas yang tadi mengeluh soal tangisan Arka kini memilih untuk diam dan menyandarkan kepalanya ke kursi, mencoba mengabaikan suasana yang telah berubah. Seorang pria muda dengan kemeja batik yang sebelumnya membela Nadia kini sibuk dengan layar hiburan di depannya, tampaknya merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Dalam beberapa menit ke depan, pesawat tetap melaju dengan tenang di angkasa. Tidak ada lagi suara tangisan bayi, tidak ada lagi suara keluhan dari penumpang lain, tidak ada lagi teguran pramugari yang bernada kasar. Bayi Nadia akhirnya tertidur dalam pelukannya, dan pesawat melaju di langit dengan tenang. Pesawat Garuda Indonesia akhirnya mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Suara gesekan roda pesawat dengan landasan terdengar jelas, diiringi getaran halus yang merambat ke seluruh kabin. Beberapa penumpang tampak merapikan barang bawaan mereka, sementara sebagian lainnya masih duduk menunggu pengumuman bahwa mereka diperbolehkan keluar. Nadia Putri menarik napas lega. Perjalanan yang terasa begitu panjang dan emosional ini akhirnya sampai pada titik akhir. Di dalam dekapannya, Arka masih tertidur dengan damai, seolah tidak menyadari badai yang sempat terjadi di dalam pesawat. Di sampingnya, Bu Rahayu menoleh dan tersenyum hangat. Akhirnya kita sampai juga, nak. Semoga perjalanan berikutnya lebih mudah bagimu. Nadia membalas senyum itu dengan tulus. Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak akan melupakan kebaikan Ibu. Penumpang lain mulai berdiri, membuka kompartemen bagasi di atas kepala mereka untuk mengambil barang bawaan masing-masing. Lorong kabin perlahan dipenuhi suara-suara obrolan pelan dan bunyi gesekan koper yang ditarik keluar. Dari sudut lain, Dinda Prameswari masih berdiri dengan postur tegang. Ia tidak lagi memiliki ekspresi angkuh seperti sebelumnya. Pandangannya sesekali mengarah ke Nadia, tetapi tidak ada lagi keberanian untuk berbicara. Wajahnya sedikit pucat, dan tangannya mencengkeram map kecil yang ia pegang seolah ingin menyalurkan kecemasan yang masih tersisa. Seorang ibu muda yang duduk di baris belakang berjalan ke arah Nadia sebelum keluar dari pesawat. Ia menepuk bahu Nadia pelan. Saya sering mengalami hal serupa. Anda sangat kuat, katanya dengan nada penuh simpati. Nadia tersenyum kecil. Terima kasih. Semoga tidak ada ibu lain yang harus melalui ini. Satu persatu penumpang mulai bergerak keluar melalui lorong sempit menuju pintu utama pesawat. Beberapa dari mereka masih melirik ke arah Nadia, mungkin masih teringat kejadian yang terjadi selama penerbangan. Saat Nadia akhirnya berdiri dan bersiap untuk keluar, sosok berseragam pilot berdiri di dekat pintu pesawat menunggunya. Kapten Arya Pratama menatap istrinya dengan ekspresi lembut, meski ada ketegasan dalam matanya. Ayo pulang sayang, katanya sambil mengulurkan tangannya untuk membawa tas yang dibawa Nadia. Tanpa berkata-kata, Nadia menyambut uluran tangan itu, merasakan kehangatan dan perlindungan yang selama ini selalu ia dapatkan darinya. Tanpa menoleh ke belakang, ia melangkah keluar dari pesawat dengan kepala tegak, meninggalkan pengalaman pahit ini sebagai kisah yang bisa diambil hikmahnya.